Psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari proses mental dan pemikiran manusia, termasuk cara berpikir, melihat, belajar, dan daya ingat. Menurut para ahli, psikologi kognitif dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana informasi ditangkap indera, diproses dalam jiwa, dan terhubung dengan kesadaran atau perilaku. Yang kedua, ilmu yang mempelajari persepsi, memori, bahasa, perhatian, dan pemikiran atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, studi mengenai bagaimana orang memandang, belajar, mengingat, dan berpikir mengenai informasi. Yang keempat, studi tentang proses mental manusia. Yang terakhir, pendekatan teoretis dalam psikologi yang menitikberatkan struktur dalam proses-proses mental. Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada 9 Agustus 1896 dan beliau wafat pada 16 September 1980. Adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernest von Glaserfeld, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikolog kognitif. Piaget dilahirkan di Neuchâtel di wilayah Swiss yang berbahasa Perancis. Ayahnya, Arthur Piaget, adalah seorang profesor dalam sastra abad pertengahan di Universitas Neuchâtel. Piaget adalah seorang anak yang terlalu cepat menjadi matang, yang mengembangkan minatnya dalam biologi dan dunia pengetahuan alam, khususnya tentang moluska atau kerang-kerangan, dan bahkan menerbitkan sejumlah makalah sebelum ia lulus dari SMA. Malah, karirnya yang panjang dalam penelitian ilmiah dimulai ketika ia baru berusia 11 tahun, dengan diterbitkannya sebuah makalah pendek pada 1907 tentang burung gereja albino. Sepanjang karirnya, Piaget menulis lebih dari 60 buah buku dan ratusan artikel. Piaget memperoleh gelar Doctor of Philosophy dalam ilmu alamiah dari Universitas Neuchâtel dan juga belajar di Universitas Zurich selama masa ini. Ia menerbitkan 2 makalah filsafat yang memperlihatkan arah pemikiran pada saat itu, tetapi yang belakangannya ditolaknya karena dianggapnya sebagai karya tulis semasa remaja. Minatnya terhadap psikoanalisis, sebuah aliran pemikiran psikologi yang berkembang pada saat itu, juga dapat dicatat mulai muncul pada periode ini. Piaget menjabat sebagai profesor psikologi di Universitas Geneva dari 1929 hingga 1980, dan ia paling terkenal karena menyusun kembali teori ini perkembangan kognitif ke dalam serangkaian tahap, memperluas karya sebelumnya dari James Mark Baldwin menjadi 4 tahap perkembangan yang lebih kurang sama dengan 1 masa infansi, 2 prasekolah, 3 anak-anak, dan 4 remaja. Masing-masing tahap ini dicirikan oleh struktur kognitif yang memenuhi semua pemikiran si anak, atau suatu pandangan strukturalis yang dipengaruhi oleh filsuf Immanuel Kant. Masing-masing tahap mewakili pemahaman sang anak tentang realitas pada masa itu, dan masing-masing kecuali yang terakhir adalah suatu pemikiran approximation tentang realitas yang tidak memadai. Jadi perkembangan dari satu tahap ke tahap yang lain yang disebabkan oleh akumulasi kesalahan di dalam pemahaman sang anak tentang lingkungan yang akumulasi ini pada akhirnya menyebabkan suatu tingkat ketidakseimbangan kognitif yang perlu ditata ulang oleh struktur pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nazwan Fadilah. Ingin mempresentasikan sebuah tokoh bernama Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir tanggal 17 November 1893 dan wafat tanggal 11 Juni 1934. Adalah seorang psikologi asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep Zone of Proximal Development. Konsep ini menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran seorang anak, ada sebuah area di mana anak tersebut harus diberikan bantuan eksternal untuk dapat belajar. Hal yang baru, sedangkan ada area lain di mana anak
tersebut dapat belajar mandiri tanpa dibantu. Vygotsky menekankan pentingnya kehadiran orang lain seperti guru, orang tua, atau teman yang disilakan sebagai orang yang lebih berpengetahuan atau the know of knowledgeable order. Kehidupan pribadi, Lev Semyonovich Vygotsky lahir di kota Orsha pada 17 November 1896. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi dengan status sosial kelas menengah. Vygotsky mengawali pendidikannya di Gymnasium. Setelah itu, ia melanjutkan studi hukum di Universitas Negeri Moskwa dengan bantuan beasiswanya. Pemikiran prekondisi kognitif. Vygotsky memiliki sebuah pemikiran filsafat mengenai manusia dan lingkungan. Ia meyakini bahwa manusia bukanlah hewan yang hanya bereaksi terhadap lingkungannya. Manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan sesuai dengan keperluannya. Teori konstruktivisme sosial berkembang dari pemikiran tersebut. Teori ini menyatakan bahwa interaksi sosial adalah cara untuk membentuk kognisi anak. Vygotsky memiliki minat dalam pengungkapan esensi dari serangkaian aktivitas yang bermakna di lingkungan sosialnya dan budaya. Kedua jenis lingkungan ini merupakan lingkungan yang dapat mempengaruhi konstruksi kognisi pada anak. Karenanya, pemikiran Vygotsky mengenai manusia dan lingkungan juga disebut sebagai prekondisi sosio-kultural. Teori belajar. Vygotsky menghasilkan teori belajar yang mampu melakukan akomodasi atas revolusi sosiokultural pada teori belajar dan pembelajaran. Ia mengemukakan bahwa pikiran seseorang tidak dipahami melalui isi pikirannya dan kedalaman kejiwaannya. Pemahaman ini hanya perlu diperoleh dari latar sosial, budaya, dan sejarah yang dimiliki oleh individu tersebut. Dalam pemikiran Vygotsky, terdapat makhluk hidup yang sangat aktif dan subjektif, yaitu anak-anak. Melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya, anak-anak dapat membentuk pengetahuan, cara berpikir, dan kognisi yang dimiliki oleh anak-anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Vygotsky meyakini bahwa perkembangan anak tidak memiliki batas, konflik, dan resolusi dialektis. Albert Ellis lahir pada tahun 1913 di Pittsburgh. Ia dibesarkan di New York bersama orang tuanya. Walau masa kecil yang berjalan cukup berat bagi anak seusianya pada saat itu, namun ia tetap bisa melewatinya dengan baik. Berkat pemikirannya yang cerdas dan kemauannya yang selalu ingin belajar, pada awal karirnya dalam dunia psikologi, Ellis sangat yakin bahwa psikoanalisis adalah terapi yang paling efektif. Namun seiring berjalannya waktu, klien-klien yang sudah menjalani terapi dengannya tidak mengalami banyak kemajuan. Akhirnya Ellis mulai mengembangkan REBT karena ia merasa kecewa dengan psikoanalisis dan merasa bahwa terapi itu kurang efektif untuk beberapa orang. Hingga sampai saat ini, Albert Ellis terkenal sebagai pemikir dan pencetus Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT, sebuah bentuk terapi yang populer dan banyak digunakan dalam proses konseling pada saat ini. Pada pertengahan tahun 1950, Albert Ellis memperkenalkan sebuah pendekatan yang dikembangkan dengan menekankan pada pentingnya peran pikiran dan tingkah laku, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy. REBT beralasan bahwa setiap tingkah laku yang dimunculkan oleh seorang individu pasti berkaitan erat dengan emosi dan perasaannya. Ellis kemudian mengembangkan sebuah format ABC untuk menerangkan bahwa pemikiran atau keyakinan mereka akan mempengaruhi respon dari emosi dan tingkah lakunya, di mana A itu activating event merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang menjadi sumber atau cikal bakal dari suatu hal yang akan dihasilkan. B. Belief about the event mengacu kepada suatu pemikiran irasional yang didapat dari peristiwa A tersebut. C. Consequence merupakan konsekuensi yang didapat dari pemikiran irasional tersebut yang berupa gejala neurotik dan emosi-emosi negatif. Walau pemicunya adalah pengalaman-pengalaman nyata dan memang benar-benar menyebabkan penderitaan, namun sesungguhnya keyakinan irasional kitalah yang mempersulit dan memperbesar persoalan. Lalu kemudian, Ellis menambahkan D dan E pada model ini.
di mana disputation adalah suatu bentuk perlawanan dari pemikiran-pemikiran irasional yang ada. Hal ini bisa dibantu oleh seorang terapis. Agar nantinya klien dapat merasakan dampak-dampak effect yang lebih positif, yang bisa mengubah pemikiran irasional tersebut ke pemikiran yang lebih rasional. Oleh karena itu, Albert Ellis menyimpulkan bahwa kerangka pemikiran yang tidak rasional merupakan sumber dari tekanan-tekanan psikologi. Biasanya, pemikiran-pemikiran tersebut lahir dari pernyataan should, must, or need. Ellis mengidentifikasi 3 pemikiran irasional yang paling umum mengenai tuntutan tentang diri, orang lain, ataupun lingkungan sekitar. Ketiganya ini disebut the 3 basic must. Adapun yang termasuk seperti di bawah ini. Yang pertama, saya harus melakukan segalanya dengan sempurna. Kalau tidak, maka saya ini tidak berguna. Yang kedua, orang-orang di sekitar saya harus menghargai dan baik kepada saya. Jika tidak, maka mereka bukan orang baik dan pantas untuk dihukum. Yang ketiga, saya harus mendapatkan segala sesuatu yang saya inginkan, dan saya tidak boleh mendapatkan apa yang tidak saya inginkan. Jika saya tidak mendapatkan yang saya inginkan, maka saya tidak bisa mentoleransinya. Ketiga pemikiran irasional ini bisa mengarah ke penderitaan yang sia-sia. Contohnya, pemikiran yang pertama biasanya akan mengarah pada kecemasan, depresi, malu, merasa bersalah. Pemikiran yang kedua biasanya mengakibatkan pada kemarahan, pasif agresi, dan cenderung melakukan kekerasan. Dan pemikiran yang ketiga bisa mengarah pada terlalu memanjakan diri atau self-pity yang selalu menunda-nunda. Sifat-sifat tadi akan mengakibatkan beberapa masalah seperti membuat kemampuan dan fleksibilitas kita dalam berpikir menjadi sulit untuk mengarah pada emosi yang sehat atau tepat dan tingkah laku yang benar. Dalam terapi rasional emotive behavior, bahwa yang dinamakan perilaku bermasalah adalah perilaku yang didasari oleh cara berpikir yang irasional. Albert Ellis mengemukakan indikator keyakinan irasional yang berlaku secara universal. Dari banyaknya keyakinan-keyakinan irasional, sangat terlihat bahwa banyak individu yang belum bisa menerima keadaan diri sendiri. Padahal, kerelaan menerima diri sendiri atau acceptance merupakan suatu hal yang penting. Tidak seorang pun akan disalahkan, dilecehkan, apalagi dihukum atas keyakinan atau tindakan mereka yang keliru. Maka dari itu, Ellis mengklasifikasikan ada 3 tingkatan penerimaan atau acceptance yang dapat mengurangi tekanan emosional untuk individu yang memiliki keyakinan-keyakinan irasional. Yang pertama, unconditional self-acceptance. Berarti kita menerima diri kita apa adanya beserta kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Yang kedua, unconditional other acceptance. Suatu keadaan di mana kita memahami bahwa terkadang orang-orang di sekitar kita pasti akan membuat kita kecewa dan mungkin tidak selalu bersikap baik atau memperlakukan kita sebagaimana semestinya. Yang ketiga, unconditional life acceptance, merupakan suatu sikap di mana kita menyadari walaupun kita telah merencanakan hidup kita sedemikian rupa seperti yang kita inginkan, terkadang segala sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan, dan kita harus mampu menerima kenyataan itu. Dengan menyadari ketiga hal tersebut dapat membantu kita mengurangi stres dan membuat hidup kita jauh lebih bermakna dan berarti tanpa terlalu kaku dalam pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Salsabila. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Elizabeth Loftus. Elizabeth Loftus adalah seorang psikologi kognitif Amerika yang terkenal dalam bidang memori, khususnya memori palsu atau false memory. Penelitiannya telah memberikan dampak signifikan pada pemahaman kita tentang bagaimana ingatan bekerja, terutama dalam konteks hukum dan psikologi forensik. Ada beberapa poin utama terkait karya Elizabeth Loftus. Yang pertama, memori dan rekonstruksi. Loftus menunjukkan bahwa memori tidak bersifat tetap atau akurat seperti rekaman video, tetapi lebih mirip dengan proses rekonstruksi. Yang kedua, ada efek misinformasi. Salah satu temuan utama Loftus adalah efek misinformasi. Dalam eksperimen klasiknya, ia menunjukkan bahwa jika seseorang diberikan informasi yang salah setelah suatu kejadian,
Memori mereka tentang kejadian tersebut dapat berubah sesuai dengan informasi yang salah tersebut. Yang ketiga, ingatan palsu. Loftus juga menemukan bahwa sangat mungkin untuk membuat seseorang mengingat peristiwa yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dalam eksperimennya, Loftus mampu menanamkan kenangan palsu pada partisipan seperti pernah tersesat di pusat perbelanjaan saat kecil. Yang keempat, implikasi hukum. Penemuan Loftus sangat berpengaruh dalam kasus hukum karena memori saksi sering menjadi dasar keputusan hukum. Namun dengan penelitiannya, ia menunjukkan bahwa ingatan saksi bisa mudah dimanipulasi dan tidak selalu akurat. Signifikansi dan kontroversi. Penelitian Elizabeth Loftus telah membantu psikologi memahami bahwa memori tidak sempurna dan rentan terhadap distorsi. Namun penelitiannya juga kontroversial, terutama dalam kasus pelecehan anak, di mana banyak orang merasa bahwa penelitian Loftus dapat merugikan korban yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kesyrian dengan NIM 0603524065. Ulrich Neisser adalah seorang psikolog Jerman Amerika yang membantu memicu revolusi kognitif dalam psikologi. Dia disebut Father of Cognitive Psychology karena ia mempresentasikan teori kognitif terpadu pertama pada tahun 1967. Sebuah survei empiris yang dilakukan oleh jurnal ilmiah Review of General Psychology mendaftarkan Neisser sebagai psikolog paling terbuka ke-32 pada abad ke-20. Psikologi kognitif menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari pikiran manusia sebagai pengolah informasi. Para peneliti membangun model kognitif untuk menjelaskan proses mental seperti persepsi, perhatian, memori, pikiran, kreativitas, dan bahasa. Banyak psikolog tertarik pada proses mental sebelum Neisser menyarankan untuk menggunakan pendekatan kognitif. Namun, itu adalah awal mula kedatangan komputer digital yang memberikan para peneliti seperti Neisser sebuah konsep, petunjuk, serta arah yang dibutuhkan untuk mengeksplorasi pikiran manusia. Komputer dapat menerima, menyimpan, menggunakan, dan mengambil suatu informasi. Psikolog kognitif mencoba menjelaskan bagaimana manusia memproses informasi dengan membandingkan pikiran manusia dengan cara kerja komputer. Sementara kognisi manusia bisa sangat kompleks dengan cara kerja komputer yang memproses suatu informasi yang jauh lebih mudah dipahami. Mode pemrosesan informasi ini mengklaim bahwa manusia memproses suatu informasi yang diterima dari lingkungan secara internal. Berbeda dengan perspektif behavioral yang hanya fokus pada kajian perilaku yang dapat diamati atau pola stimulus respon. Perspektif kognitif menegaskan adanya mental internal yang tidak dapat diamati. Mode pengolahan informasi memiliki sejumlah asumsi. Sebagai contoh, ia mengasumsikan bahwa manusia memproses informasi dalam serangkaian tahap yang mirip dengan komputer. Pemrosesan ini mengikuti urutan yang sangat jelas, seperti yang pertama adalah input. Pada tahap ini, orang perlu menerima dan menyajikan informasi dari lingkungan dan kemudian memprosesnya sebelum mereka dapat menanggapi informasi dengan cara yang tepat. Sejumlah proses mental terlibat seperti persepsi, perhatian, dan memori jangka pendek. 2. Storage. Pada tahap ini, informasi diubah oleh sistem pemrosesan pikiran dan disimpan dalam memori jangka panjang, kemudian diambil, diproses, serta digunakan oleh memori jangka pendek sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah output. Pada tahap ini berfokus pada penghasilan respon yang tepat terhadap informasi yang diterima. Psikolog kognitif percaya bahwa kesimpulan objektif dapat dibuat jika mereka mempelajari pikiran manusia dengan menggunakan metode ilmiah dan pengaturan yang terkontrol. Sedangkan behavioris percaya bahwa asosiasi stimulus respon sederhana dapat menjelaskan perilaku manusia. Psikolog kognitif menekankan pentingnya proses mediasi. Proses ini dikenal sebagai mediasi karena mereka menengahi atau pergi antara stimulus dari lingkungan dan respon dari individu. Persepsi, perhatian, memori, dan pemecahan masalah adalah semua proses mediasi. Mereka terjadi setelah stimulus diterima, tetapi sebelum respon diberikan. Psikologi kognitif menunjukkan bahwa cara seseorang proses informasi dapat dipengaruhi oleh skemanya. Skema adalah kerangka mental yang berkembang dari pengalaman masa lalu seseorang dan membantunya dalam mengatur kategori informasi dan hubungan di antara mereka. Ada banyak jenis skema, antara lain yang pertama, skema diri, yaitu apa yang diketahui seseorang tentang dirinya sendiri dan apa yang dipikirkan tentang dirinya di masa depan. 2. Skema objek, yaitu apa yang diketahui seseorang tentang penampilan objek
dari mana asalnya dan untuk apa itu digunakan. 3. Skema orang, yaitu apa yang diketahui seseorang tentang penampilan, kepribadian, perilaku, dan preferensi orang lain. 4. Skema sosial, yaitu apa yang seseorang tahu dia harus mengatakan atau melakukan dalam situasi sosial tertentu. Terima kasih. Jerome Bruner adalah seorang psikolog dan pendidikan asal Amerika yang sangat berpengaruh, khususnya dalam bidang teori, pembelajaran, dan kognisi. Karya-karyanya melibatkan berbagai pendekatan terhadap cara kita belajar, bagaimana pengetahuan dibangun, dan bagaimana proses pembelajaran dapat didorong melalui pengalaman dan interaksi sosial. Beberapa kontribusi utama Bruner yang paling dikenal antara lain: pertama, teori pembelajaran kontrivisme. Bruner berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri, bukan sekedar menerima informasi dari guru. Beliau mengemukakan bahwa individu belajar dengan cara menginstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimilikinya sebelumnya. Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa belajar yang bukan hanya tentang menghafal informasi, tetapi tentang memahami dan mengintegrasikan informasi baru dengan apa yang sudah diketahui. Kedua, belajar spiral. Bruner memperkenalkan ide pembelajaran spiral yang menyatakan bahwa kurikulum harus dibangun secara bertahap dan mengulang. Topik yang sama pada singkat yang lebih kompleks seiringnya berjalannya waktu. Dalam pembelajaran spiral, setiap konsep diperkenalkan dalam bentuk yang sederhana terlebih dahulu, dan kemudian diperkenalkan kembali dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi saat pemahaman siswa berkembang. Ketiga, teori presentasi mental. Bruner juga berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana pengetahuan dipresentasikan dalam pikiran kita. Ia menyarankan bahwa ada 3 mode presentasi yang berbeda dalam pembelajaran. Enactive, action-based, pembelajaran melalui aksi atau pengalaman langsung. Iconic, image-based, pembelajaran melalui gambar atau presentasi visual. Symbolic, language-based, pembelajaran melalui penggunaan simbol, terutama bahasa. Menurut Bruner, pendidikan yang baik seharusnya mencakup ketiga mode presentasi ini. Kemungkinan siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kognitif mereka. Keempat, discovery learning, pembelajaran penemuan. Bruner sangat mendukung pendekatan discovery learning yang mengharuskan siswa untuk menemukan pengetahuan mereka sendiri melalui eksperimen dan eksplorasi alih-alih sekedar diberi informasi secara langsung. Ia percaya bahwa melalui penemuan sendiri, siswa lebih mampu memahami dan mengingat konsep-konsep yang mereka pelajari. Kelima, pengaruh terhadap kurikulum pendidikan. Dalam teori pendidikan, Bruner mendorong agar pendidikan berfokus pada prinsip pemahaman, bukan sekedar menghafal. Ia berargumen bahwa kurikulum yang baik harus menantang siswa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Bruner juga menekankan bahwa kurikulum tidak harus menunggu sampai siswa mencapai tahap tertentu dalam perkembangannya kognitif mereka sebelum memperkenalkan konsep-konsep rumit. Sebaliknya, konsep-konsep tersebut dapat memperkenalkan lebih awal, tetapi dengan pendekatan yang lebih sederhana dan bertahap. Keenam, pendidikan sebagai proses sosial. Bruner menganggap bahwa pembelajaran adalah proses sosial yang tak terpisahkan dari konteks budaya dan sosial tempat siswa berada. Oleh karena itu, interaksi antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan teman-teman sebaya, memainkan peran penting dalam pembentukan pengetahuan dan perkembangan kognitif. Beberapa buku terkenal hasil karya Jerome Bruner. The Process of Education tahun 1960. Buku ini memperkenalkan idenya bahwa tentang kurikulum spiral dan pentingnya pembelajaran berbasis penemuan. Yang kedua, Toward a Theory of Instruction tahun 1966. Buku ini
gali lebih dalam tentang teori-teori dalam dasar pendidikan dan pembelajaran. Ketiga, Act of Meaning. Setahun 1990, Brunner mengembangkan pandangan tentang bagaimana manusia membuat makna dari pengalaman mereka sendiri dengan fokus pada peran, budaya, dan cerita dalam membentuk pemahaman. Yang terakhir, The Culture of Education. Tahun 1996. Dalam buku ini, Brunner menjelaskan hubungan antara budaya dan pendidikan serta bagaimana pendidikan dapat membentuk pemahaman kita terhadap dunia. Kontribusi terhadap pendidikan. Brunner berperan besar dalam mengembangkan kurikulum yang lebih terbuka dan berbasis pada pemahaman mendalam. Daripada hanya sekedar pengajaran fakta-fakta, karyanya yang terkenal seperti buku The Process of Education memperkenalkan gagasan tentang bagaimana pendidikan ini difokuskan untuk membangun keterampilan berpikir, pemecahan masalah, dan kreativitas pada siswa. Ringkasan pemikiran Brunner. Jerome Brunner menekankan pentingnya membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Pembelajaran yang harus melibatkan pemahaman yang mendalam, bukan sekedar penghafalan informasi. Pembelajaran spiral dan model presentasi yang bervariasi juga menjadi konsep utama dalam teorinya yang terus mempengaruhi cara kita melihat pendidikan hingga saat ini. Terima kasih.